Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Alvin. Kali ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia dengan KD 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dan KD 4.4, yaitu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menggunakan kata sapaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian teks pidato. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat kerangka pidato. Nah, anak-anak, sebelum mempelajari kata sapaan, mari kita belajar tentang kata ganti. Kata ganti orang memiliki 3 bentuk, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang pertama, kata ganti orang pertama merupakan kata ganti untuk orang atau penulis yang terlibat sebagai pelaku utama dalam kalimat. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu aku dan saya. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak yaitu kami atau kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua digunakan untuk lawan bicara atau orang lain yang memiliki keterlibatan langsung dengan penulis dalam kalimat. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu Anda, kamu, dan engkau. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang lain yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan penulis dalam kalimat. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu beliau, ia, dan dia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Kemudian kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Berikut adalah beberapa contoh kata yang digunakan sebagai kata sapaan. Yang pertama, nama diri. Nah, nama diri itu nama seseorang, misalkan Alfian atau Putri gitu. Kemudian yang kedua, kata yang tergolong istilah kekerabatan. Contohnya bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, dan lainnya. Yang ketiga, gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan. Contohnya kapten, profesor, dokter, ketua, sopir, lurah, dan lainnya. Kemudian yang keempat, kata nama. Contohnya tuan, nyonya, nona, dan lainnya. Yang kelima, kata nama pelaku. Contohnya penonton,
hadirin, peserta, pendengar, dan lainnya. Yang keenam, kata ganti persona kedua, yaitu Anda. Nah, cara penulisan kata kekerabatan yang digunakan sebagai kata sapaan, yakni ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya, adik sudah kelas berapa? Kata adik merupakan kata sapaan, sehingga adik A-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, selamat pagi suster, bagaimana keadaan ibu saya? Nah, di sini kata sapaannya adalah suster, sehingga huruf S pada kata suster ditulis dengan huruf besar. Kemudian contoh yang ketiga, hari ini kapten bertugas di mana? Kapten itu merupakan kata sapaan, sehingga huruf K pada kata kapten ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang terakhir, setelah sampai di Yogyakarta, Tuan akan menginap di mana? Nah, kata sapaannya yaitu Tuan, sehingga T-nya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian tentang bagian-bagian teks pidato. Teks pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama tentang pendahuluan itu terdiri dari yang pertama salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau salam sejahtera untuk kita semua. Itu dapat dinamakan sebagai salam pembuka. Kemudian yang kedua kalimat sapaan. Nah, kenapa tadi kita mempelajari kalimat kata sapaan? Karena pada teks pidato itu menggunakan kalimat sapaan. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, itu merupakan contoh dari kalimat sapaan. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka umumnya berisi ucapan syukur. Contohnya, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika audiensinya itu beragama Muslim semua, kita tahu kalau audiensinya itu adalah orang-orang atau umat Muslim, maka biasanya kita kalimat pembukanya lengkap dengan rasa syukur dan sholawat kepada Nabi. Contohnya seperti ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Nah, itu contoh dari kalimat pembuka. Kemudian bagian kedua yaitu tentang inti atau isi dari pidato, yaitu bagian inti merupakan bagian yang berisi inti atau isi dari sesuatu yang akan disampaikan atau dibicarakan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup itu terdiri dari 2, yaitu bagian penutup itu sendiri dan salam penutup. Bagian penutup itu biasanya berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada salah dalam berkata dan juga mungkin ada kata-kata yang menyinggung audiensi. Kemudian jika salam penutup berarti kita ucapkan seperti salam pembuka tadi, misalkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau selamat siang, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh dari bagian-bagian pidato pada teks pidato. Ini bisa kalian cermati di buku paket halaman 93. Itu ada contoh teks pidato, kemudian di situ sudah dipilah-pilah bagian-bagiannya. Nah, kalian bisa mencermati dari buku paket kalian masing-masing ya. Nah, sebelum kita menyusun teks pidato, alangkah lebih baik jika kita menyusun kerangka pidato terlebih dahulu agar apa yang ingin kita sampaikan dapat tersusun dengan baik.
kerangka pidato terdiri dari yang pertama latar belakang pidato. Jadi apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadikan kita harus menyampaikan pidato ini. Misalkan untuk memperingati Hari Pahlawan atau memberikan sambutan atau kita dalam rangka kegiatan di sekolah. Jadi ada sebuah kegiatan yang kita diminta untuk menyampaikan pidato di depan teman-teman, misalkan seperti itu. Nah, latar belakang ini biasanya nanti terkait dengan tema acara yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, audiensi. Siapa audiensinya? Misalkan kepala sekolah, bapak ibu guru dan seluruh siswa di sekolah atau mungkin masyarakat. Nah, itu harus kita perhatikan siapa audiensinya. Kemudian waktu penyelenggaraannya kapan? Tempatnya di mana? Kemudian yang kelima, hal-hal yang ingin disampaikan. Apa saja yang mau kita sampaikan dalam kegiatan pidato tersebut? Kemudian kita menyusun salam pembukanya. Nah, salam pembukanya ini kita tujukan kepada siapa? Kemudian kita mengucapkan kalimat pembuka. Setelah itu isi dari pidato itu apa saja yang harus kamu sampaikan. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu penutup pidato. Kita mengucapkan kalimat penutup, permohonan maaf, kemudian salam penutup, itu yang terakhir. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan tentang bagian-bagian teks pidato dan kerangka pidato. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini, silakan anak-anak mencoba untuk menyusun kerangka pidato seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi. Dengan tema pentingnya seorang pemimpin bagi generasi muda. Nah, ini kalian tidak perlu menyusun teks pidatonya, tapi cukup kerangkanya dulu ya. Untuk pertemuan kali ini kita susun kerangkanya terlebih dahulu. Kalian perhatikan format atau contoh kerangka pidato yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Ada 8 poin atau ada 8 hal yang harus kalian tuliskan. Nah, tapi temanya tentang pentingnya seorang pemimpin bagi generasi muda. Nah, anak-anak, demikian untuk materi hari ini yang dapat Ustazah Alvin sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ustazah Alvin mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.